Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Zulmurta Putri. Saya mahasiswi Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau. Saya kelas reguler A. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar ilmu komunikasi mengenai teori dialogisme. Yang pertama, saya akan memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Mikhail Mikhailovich Bakhtin, atau yang biasa disebut dengan MM Bakhtin. Nah, di samping saya sudah dapat kita lihat sedikit cuplikan mengenai biografi MM Bakhtin. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1895 di kota Oryol, tepatnya di negara Rusia. Ia adalah seorang tokoh terkenal dan dihormati di kalangan elit intelektual Soviet dan kalangan Eropa yang akrab dengan formalisme Rusia. Bakhtin adalah seorang formalisme materialis. Salah satu teori Bakhtin yang cukup terkenal dalam wilayah kajian budaya dan sastra adalah teori dialogisme. Jadi, singkatnya, MM Bakhtin ini ialah seorang pemerhati dan pemikir di bidang budaya dan sastra, sehingga ia dapat menghasilkan sebuah teori yang ia beri nama teori dialogisme. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sejarah teori dialogis dari MM Bakhtin. Sebagai pemikir teori sosial sastra, Bakhtin berkecenderungan menyatukan teori sosial sastra Marxisme dengan pandangan formalisme. Pandangan Marxis menempatkan sastra pada dimensi yang tidak bisa lepas dari perspektif ideologis dan superstruktur yang terkait dengan sistem produksi ekonomi yang bersifat material. Marxis menempatkan sastra ke dalam dimensi sosial yang bersifat ideologis yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat. Bakhtin mencoba melakukan dialektika antara perspektif Marxis dan formalisme. Ia mulai dengan pandangan bahwa ideologi membutuhkan bahasa sebagai instrumen untuk menyampaikan doktrinnya, dan setiap kelas sosial mempunyai bahasa masing-masing. Oleh karena itu, maka setiap wilayah ideologis mempunyai otonom bahasanya masing-masing, sehingga tidak mungkin untuk memisahkan ideologi dari bahasa yang menjadi medium ideologi tersebut. Jadi, berdasarkan sejarah tersebut, dapat kita ketahui bahwa peran bahasa ini cukup penting, yaitu sebagai instrumen untuk menyampaikan doktrin atau ajaran dari sebuah kelas pemerintahan. Bakhtin memandang bahasa adalah sebuah sistem tanda yang diproduksi secara sosial, sehingga bahasa menjadi bagian dari realitas material dalam masyarakat. Kemudian, ia ingin menunjukkan bahwa bahasa adalah fenomena sosial dan karya sastra tidak dipengaruhi oleh ideologi, melainkan sebagai fenomena ideologi itu sendiri. Bahasa maupun ideologi merupakan dua aspek yang dipandang oleh Bakhtin sebagai aspek antropologis. Bakhtin memandang manusia sebagai pengguna bahasa dan ideologi. Bahasa dan ideologi adalah dua aspek yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya. Secara bersama, manusia dengan manusia lainnya akan mencoba untuk saling menyampaikan pandangannya, gagasannya, merepresentasikan diri, memahami orang lain, maupun menginternalisasi kesadaran orang lain dan kesadaran diri atas realitas. Ia kemudian sampai pada asumsi dasar teoretik tentang bahasa, yang diagungkan oleh formalisme dan ideologi yang diagungkan oleh Marxis sebagai sebuah fenomena dialog. Bakhtin bahkan meyakini bahwa segala sesuatu di alam hidup manusia berlangsung secara dialogis. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep atau pengertian teori dialogisme. Bakhtin dalam teori dialogisme mengatakan bahwa orang lain merupakan bagian tidak terpisahkan untuk membangun kesadaran akan diri. Relasi dialogis antara diri dan pihak lain yang setara itulah yang membangun kesadaran akan diri kedua belah pihak. Diri dan entitas lain bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bersifat co-being bagi satu sama lain. Maksudnya menimbulkan konsekuensi munculnya answerability atau saling merespon kehadiran satu sama lain. Dalam usaha membangun teori sastra yang terpadu, Bakhtin merumuskan konsep mengenai eksistensi manusia tentang orang lain yang memainkan peranan penting. Menurut Bakhtin, manusia memuja dirinya dari titik pandang orang lain. Ia mencoba memahami momen-momen kesadaran dan memerhitungkannya lewat orang lain.
Pendek kata, manusia secara konstan dan intens meramalkan dan memahami refleksi-refleksi kehidupannya di dataran kesadaran manusia lain. Oleh karena itu, Bakhtin juga selalu mengatakan bahwa hidup berarti dialog. Konsep Bakhtin tentang orang lain ini didasarkan pada pemikiran antropologis filosofis. Konsep orang lain inilah yang menjadi salah satu elemen utama teori dialogisme. Teori ini membuka ruang diskusi yang lebar tentang dialogisme yang berisi percakapan, wacana, dan pemikiran yang syarat makna yang harus dibaca oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bentuk aplikatif teori dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari bentuk aplikatif dari teori dialogisme, yaitu di saat diri sendiri merasa tidak tampil begitu baik di depan semua orang saat perlombaan. Namun orang lain memiliki pandangan berbeda. Kamu bisa saja tampil dengan sempurna di saat perlombaan. Maka dari itu, peran orang lain sangat penting, karena manusia secara konstan dan intens meramalkan dan memahami refleksi-refleksi kehidupannya di dataran kesadaran manusia lain. Contoh lainnya, misalnya ketika saya sedang berbuat kesalahan yang merugikan pihak lain, maka dengan hadirnya orang lain, dia dapat menegur saya, mengingatkan saya bahwa saya sedang melakukan kesalahan, sehingga saya bisa mengimprovisasi diri saya, memperbaiki kesalahan saya. Karena saya tidak bisa melihat diri saya secara utuh. Maka dengan hadirnya orang lain, terdapat proses penyampaian pesan antarpersonal yang menunjukkan adanya interaksi tersebut. Oleh karena itu, Bakhtin juga selalu mengatakan bahwa hidup berarti dialog. Nah, berdasarkan paparan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teori dialogisme berkaitan dengan dialog-dialog antar subjek dan antar individu. Bakhtin telah berhasil merumuskan konsep mengenai yang lain yang bertolak dari sudut pandang antropologis filosofis yang berada bahwa seorang manusia memahami kesadaran melalui orang lain. Artinya, manusia memahami refleksi-refleksi kehidupan di dataran kesadaran manusia lain. Teori dialogisme memandang bahwa semua makna itu relatif karena ia lahir dari hasil hubungan antara dua individu tetapi berbeda ruang. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai teori dialogis dari Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Terima kasih telah menyaksikan. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.